Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Universitas Mala Warman, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum kelas E. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Pancasila dan perjuangan bahasa Indonesia untuk mata kuliah Pancasila. Itu ada Pancasila. Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama PPKI yaitu perumusan materi Pancasila oleh Mr. Muhammad Yamin. 31 Mei 1945 berisi tentang perumusan materi Pancasila oleh Mr. Supomo. Sedangkan 1 Juni 1945, Soekarno pertama kali mengusulkan istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta pun disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. Sedangkan secara politis atau ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa Indonesia yang terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan antara lain Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang membagi negara Indonesia dari 16 negara bagian. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dan para menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan Mukadimah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang 1945. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketenagaan Indonesia adalah sebagai taktik secara politis. Negara RIS sendiri hanya tersisa 3, yaitu bagian RI Proklamasi, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Persetujuan RIS dan negara RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan konstitusi sementara yaitu Undang-Undang Sementara 1950. Berlakunya Undang-Undang 1945 selanjutnya terjadi pelaksanaan pemerintahan Orde Lama sampai tahun 1966 akibat adanya pemberontakan PKI 30 September 1665. Setelah pemberontakan dan dapat dikuasai oleh penerimaan supermar yaitu Letjen Soeharto, maka pemerintahan melaksanakan ketentuan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, disebut dengan pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sampai tahun 1988. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.